Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Danila. Hari ini aku mau bahas mengenai kolik pada bayi. Ini penting banget infonya untuk ibu-ibu muda yang baru menjalankan peran sebagai seorang ibu. Biasanya kolik ini ditandai dengan bayi menangis tanpa henti, biasanya dalam rentang waktu hingga 3 jam. Dan sering terjadi dalam 1 minggu itu biasanya ada 3 kali gitu kan. Nah, kebanyakan kondisi ini terjadi ketika sore atau malam hari menjelang bayi tidur. Sebenarnya menangis adalah hal yang lazim dilakukan oleh bayi, terutama saat popoknya basah, terus ketika bayi haus, ada perasaan tidak nyaman, atau bahkan ketika ia sedang mengantuk. Pasti si bayi juga menangis, Bunda. Karena tangisan merupakan cara satu-satunya bayi untuk berkomunikasi dengan kita. Tapi Bunda harus perlu khawatir nih, kenapa sih ketika bayi menangis terus-menerus dan sulit untuk dihentikan? Bunda perlu waspada, jangan-jangan si bayi ini sedang mengalami kolik. Kolik ini biasanya terjadi mulai dari usia 2 minggu hingga usia bayi mencapai 4 bulan. Sebelum menentukan bahwa bayi itu beneran kolik atau bukan, Bunda pasti udah tahu dong gimana sih membedain tangisan bayi yang menahan sakit sama tangisan bayi yang karena lapar, karena nggak nyaman, atau karena popoknya basah. Sebelum itu Bunda harus identifikasi dulu, ini beneran nangis karena kolik atau bukan. Setelah itu baru Bunda perhatikan gerak-gerak tubuhnya. Selain bayi menangis tanpa henti, biasanya ciri-ciri dari kolik ini yaitu posisi tangan bayi itu mengepal, kemudian ditekuk ke arah perut, dan kakinya juga akan menekuk ke arah perut. Itu menandakan bahwa si bayi ini sedang mengalami kolik ya Bun. Selain itu wajah bayi akan memerah dan melengkungkan punggung. Kolik ini sebenarnya disebabkan oleh beberapa hal Bun. Diduga kondisi ini bisa terjadi karena yang pertama mungkin karena bayi mengalami perasaan yang tidak nyaman dengan perutnya. Kemudian yang kedua mungkin karena gangguan pencernaan, di mana pada usianya bayi itu memang sebenarnya mengalami kesulitan untuk mencerna apa yang masuk ke saluran cernanya. Kemudian yang ketiga bisa jadi karena adanya gas di dalam saluran cerna, karena alergi susu sapi. Nah, alergi juga bisa mengakibatkan kolik ya Bun. Atau bisa jadi karena terlalu lapar, bisa jadi juga karena terlalu kenyang, atau ketika bayi lupa disendawakan setelah bayi menyusu. Selain itu juga bisa terjadi karena ruangan yang terlalu dingin atau ruangan yang terlalu panas. Dan yang terakhir bisa dipicu oleh kondisi ketidakseimbangan mikroba di dalam saluran cerna. Umumnya kolik pada bayi itu akan membaik sendiri pada usia 4 bulan ya Bunda. Gimana sih cara penanganannya ketika kita yakin nih bayi kita itu sebenarnya menangis karena kolik? Apa yang harus kita lakukan? Pijat perut bayi dengan lembut menggunakan minyak telon untuk mengurangi perasaan tidak nyamannya, dan untuk memberikan rasa hangat pada bayi. Yang kedua, gendonglah bayi selama ia menangis, dan posisi menggendongnya itu diusahakan posisinya berdiri gini ya Bun. Yang ketiga, bisa dengan memandikan bayi dengan menggunakan air hangat untuk mengurangi rasa yang tidak nyaman tadi. 4. Berikan DOT jika dirasa perlu untuk menenangkan bayi. Ganti susu formula jika dicurigai bayi kolik karena alergi susu sapi. Makasih sudah nonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku makin semangat lagi bikin video selanjutnya. See you on my next video. Bye bye.